Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Utami Fauzia dari Prodi Komunikasi Penyiar Islam dari kelas 1 KPID akan menjelaskan materi ulumul hadis. Kedudukan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan fungsi hadis terhadap Al-Quran dan argumen kehujahan inkarus sunnah. Yang pertama ada dalil nakli dan akli kehujahan sunnah hadis Nabi. Yang pertama dalil nakli. Perintah beriman kepada Rasul dibarengkan dengan beriman kepada Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Yang kedua, perintah taat kepada Rasul secara khusus yang berbunyi, wa ma anakumur rasulu fahkuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangannya bagimu maka tinggalkanlah. Yang kedua, dalil akli. Yang pertama, Al-Quran memiliki sifat qati atau al-wurud. Yang kedua, As-Sunnah memiliki peran sebagai pembebaran Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran berasal dari Allah sedangkan hadis berasal dari hamba dan utusannya. Yang berikutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan at-taqrir, memiliki fungsi untuk menguatkan dan menegaskan apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, memiliki fungsi untuk menguraikan atau menjelaskan apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, bayan at-tashri, memiliki fungsi untuk menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Berikutnya pengertian inkarus sunnah. Inkarus sunnah adalah sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Yang terakhir ada tipologi inkarus sunnah. Yang pertama, tipologi ideal totalistik. Tipologi ini memandang bahwa Nabi adalah teladan atau uswah sepenuhnya dalam setiap aspek secara mendetail, baik persoalan keagamaan maupun persoalan keduniawian. Tipologi pemikiran ini memandang perkataan dan perbuatan Nabi memiliki kewenangan yang sangat kuat dalam bangunan Islam dalam seluruh dimensi, ruang, waktu, dan situasi. Yang kedua, tipologi ideal restriktivistik. Tipologi ini juga memandang Rasulullah sebagai teladan atau uswah hasanah, tetapi tidak bersifat totalitas. Dalam pengertian ini, maka hadis atau sunnah sebagai rujukan keteladanan Nabi dipahami memiliki batas-batas dalam mengikat kaum muslim. Yang ketiga, tipologi ideal generalistik. Tipologi ini memandang Nabi sebagai teladan tetapi tidak dalam detail perilaku beliau. Hal ini disebabkan karena bagaimanapun sunnah pasti memiliki latar belakang situasional. Oleh karena itu, otoritas sunnah tidak pada kandungan detailnya tetapi lebih kepada semangat umumnya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.